Berita lama, isu lama muncul lagi. Mulai muncul. Ya, berita lama ini udah 5 tahun ya. Bahkan sebelum COVID, setelah COVID pun beritanya tetap sempat hilang. Tapi timbul lagi. Yaitu pengakuisisi Gojek ke Grab. Nah, ini muncul lagi hingga para petinggi-petinggi dari Gojek itu buka suara. Bahkan ada petinggi-petingginya mundur alias mengundurkan diri dari Goto. Kenapa bisa ya? Nah, ini tuh para ojol-ojol jangan pikiran terus gacor bang, onyep bang. Ini kenapa bang? Kenapa nggak kasih orderan? Jangan dipikir hanya masa orderan terus, tapi pikirlah ke depannya. Kedepannya gimana nantinya nasib para ojol-ojol ini? Apakah lu tetap di ojol-ojol ataupun mungkin ya akan bagaimana nasib ojol-ojol 2 tahun atau 3 tahun mendatang? Coba kita pikir dari sekarang ya, jangan masalah gacor-gacor mulu pikirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro, my sis, everyone, everytime, everywhere you are, dimanapun anda berada. Kali ini kita akan coba lagi membahas masalah isu-isu dari Gojek yang mana akan diakuisisi oleh Grab ya, yang mana mengakibatkan beberapa petinggi-petinggi Goto itu mundur katanya, dan para petingginya pun buka suara seperti berikut ini ya. Dari Detik Finance kita lihat tuh Goto akhirnya buka suara soal kabar mau dicaplok Grab. Kita bacakan. Grab dikabarkan mengakuisisi PT Gojek Tokopedia atau Goto dalam waktu dekat. Aksi korporasi tersebut bakal selesai pada kuartal kedua 2025. Kuartal kedua itu antara April, Mei, Juni. Nah, sekarang bulan Mei, mungkin Juni dah. Merespon kabar tersebut, Sekretaris Perusahaan Goto, Gojek Tokopedia, R.A. Kusumawardiyani, menyebut pihaknya memang menerima berbagai penawaran dari sejumlah pihak. Meskipun dia menjelaskan pihak mana yang dimaksud, dia tidak mau menjelaskan pihak mana yang dimaksud. Nah, perusahaan hendak memberikan waktu klarifikasi bahwa dari waktu ke waktu grup menerima penawaran-penawaran dari berbagai pihak. Adalah kewajiban direksi untuk menjajaki secara menyeluruh dan mengevaluasi secara cermat serta penuh kehati-hatian berbagai penawaran tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas nilai jangka panjang dan bagi seluruh pemegang saham perseroan, ujarnya dalam keterbukaan informasi hari Kamis. Kusumo Hadiani mengatakan pihaknya tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi mitra pengemudi, mitra UMKM, pelanggan, karyawan, dan seluruh pemangku kepentingan kunci. Ia juga menegaskan belum ada keputusan apapun yang diambil oleh Goto. Namun demikian, sampai dengan tanggal keterbukaan informasi ini, perseroan belum mencapai keputusan apapun terkait penawaran yang mungkin telah diketahui atau diterima oleh perseroan tegasnya. Sebelumnya diberitakan Reuters, Grab sedang berusaha mengakuisisi Goto sebagai perusahaan pesaingnya. Sumber yang mengetahui kabar itu menyebut bahwa proses transaksi akan rampung pada kuartal 2 2025. Grab yang berkantor pusat di Singapura telah menyewa penasihat untuk mengeksekusi kesepakatan tersebut. Grab dikabarkan akan membeli bisnis Goto senilai 7 miliar US dollar atau 114,8 triliun rupiah jika nilai rupiah 16.400. Ya, ini banyak beritanya, bahkan dari Grab sendiri menyewa konsultannya untuk merger ini, untuk mengakuisisi Gojek. Ini mungkin kita bisa lihat di tahun 2018 yang mana Uber diakuisisi oleh Grab. Ya, Uber meninggalkan Asia Tenggara, meninggalkan Indonesia dan Asia Tenggara. Mungkin di luar sana Uber masih ada, di luar negeri Uber banyak. Tapi di Asia Tenggara Uber tuh tadi merger atau diakuisisi oleh Grab. Nah, sekarang Grab coba menarik Gojek ya, mengakuisisi Gojek. Walaupun dari pihak Gojek belum mengumumkan, tapi mengakui beberapa banyak pihak untuk menawarkan hal-hal tersebut. Dan mengenai hal tersebut pun maka ada beberapa petinggi-petinggi Goto itu yang mundur. Nih, kita lihat ya berita kedua nih. 4 direksi komisaris Goto mundur, analis hal yang lazim. Nah ini, PT Goto, Gojek Tokopedia Tbk mengumumkan penerimaan pengunduran diri sejumlah direksi dan dewan komisaris pada hari Jumat. Ini di bulan Mei ya. Kemungkinan pengumuman ini disampaikan setelah Goto melaporkan kinerja kuartal 1. Berdasarkan keterbukaan informasi yang disampaikan Goto, direktur yang mengundurkan adalah Thomas Huston selaku wakil
Presiden Direktur, Nila Marita, Direktur dan Head of External Affairs, Pablo Malay, Chief Corporate Office, dan Komisaris Garibaldi Thohir. Di luar itu, sebelumnya persoalan ini juga telah melaporkan kinerja kuartal pertama pada April 2025, tanggal 29 April, di mana rugi bersih Gotoh susut hingga mencapai 61% secara year on year, dan rugi usaha yang mencerminkan aktivitas operasional tersebut langsung disusut mencapai 80% dan menjadi pencapaian terbaik sepanjang sejarah. Dalam siaran resmi perseroan, Gotoh melaporkan EBITDA Group yang disesuaikan positif 3,393 miliar pada kuartal pertama tahun ini. Sejalan dengan pencapaian tersebut, perseroan juga mencatatkan arus kas dari aktivitas positif sebesar operasional 301 miliar pada waktu yang sama. Nah, ini kita lihat direksi petinggi Gotoh mundur karena kerugian lain. Dan gue bingung ya, kenapa sih setiap berita tentang finansial dari Gojek atau Gotoh itu selalu diberitakan ruginya bermiliar-miliar, triliunan. Itu yang kita heran gitu. Ya, penyebab dari kerugian Gotoh itu dari mana gitu. Karena kita para ojol-ojol tahu aja anyep, gacor, kelonjakan. Nah, taunya itu doang. Tapi tidak tahu apa yang terjadi dalam lingkungan kantor itu sendiri. Walaupun bilang, wah kita kan cuma mitra bang. Tapi kalau nggak dikasih, ribut. BHR, THR, demo, dan lain sebagainya. Tapi di pihak perusahaan itu sendiri itu mengatakan bahwa mereka mengalami kerugian dari tahun ke tahun, year on year, 61% sampai 80%. Dan mungkin bisa dikatakan mungkin aplikator mungkin agak kolaps ya, atau gimana kita nggak tahu, karena selalu memberitakan rugi. Dan apabila rugi, perusahaan sebelah yaitu Grab mau menarik Gojek. Dan apabila kejadian apa yang akan terjadi ke depannya, yang mana dua aplikator ini berasal dari bank yang sama, pendanaan ataupun ininya banknya itu SoftBank. Apabila SoftBank itu menyetarakan dan menyatukan keduanya, apa yang terjadi buat para ojol-ojol? Ya, jangan pikirkan sekarang masalah Gojek anyep bang, Grab hemat bang, slot bang, ini bang. Coba sekarang lihat ke depannya apabila dua ojol ini merger, apa yang akan terjadi bagi kehidupan para ojol-ojol? Tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Adios amigos and ciao.